Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan surat wasiat Bobby mengenai harta warisannya. Ujar Pran seraya memegang selembar surat kuasa yang sudah ditandatangani Bobby. Pran adalah seorang wanita usia akhir 30-an yang berprofesi sebagai pengacara. Selama ini ia banyak membantu pekerjaan di kantor Bobby dalam menangani kontrak-kontrak kerja. Tak hanya itu, Bobby juga sudah mempercayai Pran untuk mengurus surat wasiatnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Bobby telah membuat surat wasiat yang akan mengatur pembagian harta yang dimilikinya. Menurut Pran, Bobby membuat surat wasiat tersebut ketika ia mulai hidup bersama Didi dan anak-anaknya. Seminggu setelah pemakaman Bobby, Pran datang ke rumah dan membacakan surat wasiat Bobby di depan Didi, Prita, Laura, dan Bi Inah. Mereka berkumpul di ruang tengah rumah. Suasana duka masih tampak jelas menyelubungi wajah Didi dan anak-anaknya. Bahkan, Bi Inah pun merasa sangat kehilangan. 7 hari telah berlalu sejak kepergian Bobby. Namun mereka belum bisa melupakan kenangan manis bersama laki-laki itu semasa hidupnya. Ucapan Pran tadi seolah menyadarkan mereka bahwa Bobby sudah tidak bersama mereka lagi di rumah itu. Tak terdengar lagi suara nyaringnya di pagi hari saat menyuruh anak-anak segera sarapan, atau omelan sayangnya saat Didi masih bermalas-malasan di teras sambil membaca koran. Tak percaya rasanya, jasad Bobby telah terkubur di liang lahat. Raganya telah bersatu kembali ke bumi, membawa sejuta kenangan dari orang-orang yang pernah mencintai dan dicintainya. Sementara itu, Pran meneruskan membacakan surat wasiat Bobby di hadapan seluruh anggota keluarga. Tak disangka, Bobby menyerahkan pengelolaan harta bendanya pada Didi agar digunakan untuk membiayai anak-anak hingga mereka bisa mandiri. Hati Didi gamang saat mendengar isi surat wasiat tersebut. "Aku tidak membutuhkan harta kamu, Bob, tapi aku butuh kehadiranmu di sampingku." Batin Didi getir. "Di, aku akan membacakan pesan terakhir Bobby untuk kamu," ucap Pran memecah lamunan Didi. Wanita berparas lembut itu menghela napas panjang dan mulai membacakan pesan Bobby. "Ketika kamu mendengar pesan ini, berarti aku telah pergi menjalani kehidupan lain di alam baka. Meski ragaku tak bisa hadir di hadapanmu, aku berharap kamu tetap menyimpan cintamu untukku. Cinta yang telah kita pupuk dan sirami bersama. Cinta yang tumbuh kuat dalam hati kita. Didi, maafkan aku karena mengingkari janjiku pada Intan dan juga padamu. Aku harus pergi meninggalkan tanggung jawab besar di pundak kamu. Tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita. Aku ingin kamu tetap menjaga mereka dengan baik. Didi, aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah mengizinkan aku menghabiskan waktu bersamamu. Berbagi cerita bahagia denganmu adalah salah satu kenangan terindah yang tak akan pernah terlupakan. I love you forever, darling." Didi tak kuasa lagi menahan air matanya saat mendengarkan pesan terakhir Bobby. Bobby telah memperlakukannya dengan baik sepanjang hidupnya. Bahkan hingga hembusan napas terakhirnya, Bobby tetap memberikan perhatian yang tulus pada Didi. Ia merasa tak sanggup menjalani hari-harinya tanpa kehadiran Bobby di sampingnya. Selama ini ia telah bergantung pada Bobby. Didi tak bisa membayangkan bagaimana ia bisa melalui satu hari tanpa memikirkan Bobby. Hati Didi teriris pilu menyadari semua itu. Kepedihan hati Didi ternyata tak bisa lenyap begitu saja. Laki-laki itu menjadi lebih pendiam sejak kematian Bobby. Ia lebih suka menyendiri di kamarnya. Didi merasa terpasung di atas kursi rodanya, tersiksa karena harus
tergantung pada anak-anaknya dan Bi Inah. Hari-hari kelam Didi masih terus berlanjut. Duka yang dialaminya seolah enggan beranjak dari hatinya. Prita sangat prihatin melihat kondisi ayahnya. Ia kerap memergoki Didi sedang duduk di kursi menatap keluar jendela. Tatapannya kosong. Namun baik Prita maupun anggota keluarga lain tak ada yang berani mengusiknya. Setelah peristiwa tragis itu, kondisi fisik Didi semakin memprihatinkan. Tulang pipinya tampak semakin menonjol. Matanya sayu dan ceku. Lingkaran hitam tampak jelas menghiasi kantong matanya. Rambutnya mulai gondrong dan tak beraturan. Didi tak bersemangat lagi merawat dirinya. Kini ia hanya bisa menyesali tindakannya. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh karena mengabaikan cinta dan kesetiaan Bobby. Didi sendiri tak habis pikir. Bagaimana mungkin ia bisa bertindak ceroboh, membiarkan orang lain memasuki pintu hatinya, padahal ia telah mendapatkan segalanya pada diri Bobby. Oh Tuhan, mengapa aku bisa terjebak pada nafsu sesaat yang membuatku menyesal seumur hidup? Rutuk Didi dalam hatinya. Pani, ya, wanita itulah yang membuat Didi salah langkah. Wanita itulah yang membuatnya menanam dusta. Sebuah dusta yang berujung pada sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan itu pula yang telah menodai kesucian cintanya pada Bobby. Maafkan aku, Bob. Ternyata aku tidak bisa belajar menghargai cinta yang telah kau berikan dengan tulus. Seandainya waktu masih berpihak pada kita, aku ingin menebus semua kesalahanku padamu, ucap Didi lirih. Sementara itu, Prita tak habis pikir bagaimana mungkin ayahnya bisa berubah sedemikian drastis. Ia seolah tak punya gairah hidup lagi. Gadis itu belum bisa memahami ketika sebuah cinta mati, maka hati manusia pun ikut mati. Prita tak punya daya untuk menolong ayahnya keluar dari lubang kesedihan. Kondisi Didi makin lama semakin buruk. Hampir setiap hari Prita berusaha membujuk ayahnya agar mau makan. Usahanya kerap gagal. Didi memilih bergelung dengan kesedihannya, seorang diri di dalam kamar. Yah, tolong jangan bersikap seperti ini terus-terusan. Om Bobby pasti sedih kalau melihat keadaan ayah saat ini. Ayolah, ayah harus bangkit. Kami masih membutuhkan ayah. Ingat pesan terakhir Om Bobby untuk ayah. Kami semua sangat sayang sama ayah. Jadi jangan sedih terus. Didi hanya bisa mematung mendengar semua ucapan anak gadisnya. Dalam hati, ia membenarkan semua ucapan Prita. Tiba-tiba ia meraih tangan Prita dan meletakkannya di dadanya. Prita, dunia ayah sudah tak ada artinya lagi. Om Bobby telah meninggalkan ayah untuk selamanya. Kini ayah tak yakin bisa memenuhi permintaan Om Bobby dengan baik. Jawab Didi dengan suara nyaris tak terdengar. Tolong ayah ya sayang. Lanjutnya. Ayah gak perlu minta. Kami semua siap mendampingi dan menolong ayah melewati semua ini. Jawab Prita dengan lembut dan iba melihat jiwa Didi yang begitu terpuruk menghadapi kematian Bobby. Keesokan harinya, Prita sangat gembira saat melihat perubahan pada diri ayahnya. Ia bangun lebih pagi dan melewatkan sarapan bersama anak-anaknya. Didi tampil rapi dengan kemeja putih bersih dan celana denim biru gelap. Tak lama usai sarapan, Didi pamit pada anak-anaknya akan keluar rumah sebentar. Ia tak mengatakan dengan jelas kemana ia akan pergi. Prita mengabaikan hal itu. Yang penting baginya, Didi sudah mau keluar dari kamarnya dan kembali ke lingkungan sosialnya.
Prita berharap Didi mau pergi ke kantor Bobby dan menyelesaikan segala urusan yang masih tertunda. Tapi sungguh ironis, Prita pasti tak menyangka kalau ayahnya ternyata pergi menemui seorang wanita bernama Pani. Wanita yang telah meremukkan hati Bobby, membuatnya sakit hati akibat pengkhianatan yang dilakukan Didi. Entah dari mana Didi mendapatkan ide pergi mengunjungi Pani hari itu. Setelah menelponnya tadi pagi, Didi janjian ketemu Pani di salah satu kafe di daerah Sarinah Tamrin. Karena kondisi kakinya yang belum pulih, Didi minta sopir kantor Bobby mengantarnya menemui Pani. Menjelang pukul 10 pagi, mobil yang dinaiki Didi memasuki areal parkir Sarinah Tamrin. Sesampainya di salah satu kafe di daerah itu, Didi telah melihat Pani sedang duduk sendiri di dekat jendela. Ia sedang menikmati secangkir English tea dan sepotong croissant. Sekian lama tak melihatnya, paras wanita itu masih tak berubah. Rambutnya yang panjang tergerai dicat warna coklat bergundai. Wajahnya dipoles make up tipis tanpa celah. Pagi ini Pani mengenakan tunik warna hijau muda yang dipadu skinny jeans warna gelap. Penampilannya tampak segar dan membuatnya tampak lebih muda. Padahal usianya sudah melewati angka 30 tahun. Saat melihat Didi memasuki kafe, Pani langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. "Di, apa yang terjadi? Ada apa dengan kamu? Ayo cerita sama aku dong," ucapnya. Didi menanggapi pertanyaan Pani dengan senyum hambar. Ia memilih salah satu kursi yang berada di samping Pani. Setelah mengambil napas dalam, Didi mulai menceritakan tragedi yang baru saja menimpanya. Pantas saja cukup lama kamu gak menghubungiku lagi. Kupikir kamu sudah menghilang entah kemana," komentar Pani seusai mendengarkan cerita Didi. Selama pertemuan itu, tangan Pani tak henti-hentinya mengelus tangan dan paha Didi dengan sentuhan sensual. Tampaknya sudah cukup lama wanita itu memendam kerinduan. Sikap intim Pani ditanggapi Didi dengan dingin. Saat ini, ia sedang memerlukan tempat menumpahkan unek-unek pikirannya. Dan pada Pani lah ia merasa bebas mengungkapkan perasaannya. Didi mengenalnya ketika saat dia pulang dari Bali bersama Bobby di Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada yang istimewa dari Pani, tapi wanita yang sudah punya suami itu dikenal ramah dan supel. Pani sepertinya telah menaruh perhatian lebih sejak pertama kali mengenal Didi. Ia sering menelpon Didi dan memancing obrolan basa-basi dengannya. Secara halus, Pani mengirimkan sinyal-sinyal khusus. Ia mulai berani mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Didi. Didi pun dengan cepat menangkap maksud terselubung Pani. Ia tergoda. Didi tergoda untuk cumbu dengan wanita itu. Lebih jauh lagi, ia ingin memanfaatkan Pani agar bisa mendongkrak bisnisnya. Awalnya hanya iseng. Akhirnya, Didi malah tak sanggup menghentikan hubungannya bersama Pani. Itu awal petaka bagi Didi. Pani menuntut lebih banyak dari yang bisa Didi berikan. Ia menginginkan hubungan yang dijalaninya bersama Didi lebih dari sekedar sepasang kekasih. Ia ingin Didi menikahinya. Masalah semakin runyam karena Didi tak berani menolaknya dengan tegas. Didi terlalu pengecut untuk mengatakan pada Pani bahwa ia tidak mau mengkhianati istrinya. Laki-laki itu terjebak dalam labirin masalah yang tak berkesudahan. Kejatuhan bisnisnya membuat Didi kalap. Ia tega menghalalkan segala cara. Pani hanya ia gunakan sebagai alat untuk memuluskan usahanya. Ia pun sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi keinginan Pani. "Pani, maaf. Aku gak pernah hubungi kamu selama ini, tapi aku ingin menuntaskan masalah kita. Hubungan kita tidak bisa diteruskan. Ini semua salahku. Aku tak jujur padamu sejak awal."
Ujar Didi seraya menggenggam tangan Pani. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah seorang wanita yang sangat mengagumkan. Kamu layak mendapatkan seorang pria yang lebih baik dariku. Dan kurasa sebaiknya kamu kembali ke sisi suami kamu. Ia sudah mencintaimu dengan tulus, sementara aku tidak bisa menjanjikan apa-apa untukmu. Ucapan Didi bagai sambaran petir di telinga Pani. Ia tak menyangka Didi akan mencampakkannya. Wanita itu menangis sesegukan karena tak terima dengan ucapan Didi. Ia bahkan semakin mempererat genggaman tangannya, seolah tak ingin melepaskan pria itu. Pani berusaha menarik tangan Didi saat ia pamit pergi. "Tidak, kamu gak boleh pergi begitu saja," ujar Pani dengan suara tercekat. "Pani, sekarang kamu sudah mengetahui ceritaku yang sebenarnya. Kamu tahu kan, aku gak akan pernah bisa mencintai kamu. Yang terpenting bagiku sekarang hanyalah keluargaku, anak-anakku," jawab Didi dengan tegas. Didi berusaha membulatkan tekadnya untuk meninggalkan Pani dan mengakhiri hubungannya. Kepalanya mulai terasa pening. Bekas luka di kakinya semakin terasa nyeri karena terbebani oleh masalah ini. "Maafkan aku, Pani. Aku harus pergi," ucap Didi seraya melangkahkan kakinya menuju pintu keluar kafe tersebut. Didi sedang melangkahkan kakinya dengan susah payah ke areal parkir ketika ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Ayah, ayah ngapain ada di sini?" sapa Prita dengan suara nyaringnya. Namun raut wajah Prita langsung memerah ketika melihat seorang wanita mengikuti langkah Didi keluar dari kafe. "Ayah," Prita nggak nyangka ayah bisa setega ini. Belum genap 40 hari Om Bobi meninggal, tapi ayah malah pergi menemui wanita lain. Jangan-jangan wanita ini yang telah merusak hubungan ayah dengan Om Bobi. "Prita benci ayah," jerit Prita sambil mendelik ke arah Pani. "Bobi meninggal? Apa maksudnya, Di?" tanya Pani dengan wajah kebingungan. Kamu mau tahu siapa Om Bobi? Dia adalah orang paling baik yang pernah kami kenal, bukan seperti kamu. Kamu sudah pernah menyakiti ibu ketika kamu datang melabrak ke rumah kami," ujar Prita dengan penuh emosi. "Harap kamu tahu, Om Bobi adalah kekasih ayah. Lebih baik kamu pergi dari kehidupan ayah sekarang juga. Jangan ganggu ayahku lagi," ucap Prita lagi. Pani hanya bisa mematung. Ucapan Prita barusan membuatnya shock. Sementara Didi hanya bisa tertunduk sedih melihat kemarahan Prita. "Jadi laki-laki yang meninggal itu pacar Didi? Hah? Berarti kamu gay dong? Kurang ajar. Kamu sudah menipuku selama ini. Mengapa kamu tak pernah terbuka dengan statusmu?" ucap Pani ketus. "Itu bukan salah ayah. Kamu sendiri bukan perempuan baik-baik. Sudah punya suami dan anak, tetap saja ngejar-ngejar suami orang. Dasar kegatelan." Volume suara Prita yang cukup keras mulai mengundang perhatian pengunjung kafe lainnya. Didi yang menyadari hal itu menggandeng tangan Prita dan mengajaknya masuk ke mobil. "Prita, ayo kita pulang. Kepala ayah sakit sekali," ujar Didi singkat. Melihat wajah ayahnya yang memucat, Prita kaget dan memapah Didi masuk ke dalam mobil. Mereka meninggalkan Pani berdiri dengan wajah memerah karena memendam amarah. Namun kali ini Pani tak berusaha lagi mencegah kepergian Didi. Ia merasa tertipu dengan sikap dan penampilan Didi selama ini. Sesampainya di rumah, tanpa berkata apapun, Didi langsung masuk ke kamarnya. "Bobi, seandainya kamu lihat kondisiku sekarang, ingin rasanya aku ikut masuk ke liang lahat bersamamu. Hidupku sudah tak ada gunanya lagi," rintih Didi dalam hati. Sejak keributan di kafe kemarin,
kondisi Didi semakin menyedihkan. Ia jadi lebih sering terlihat melamun. Tak jarang ia bicara sendiri sambil menatap foto Bobby. Bicaranya pun seringkali melantur tidak karuan. Tak berhenti sampai di situ. Didi juga kerap bertingkah aneh. Suatu hari ia membuka lemari dan mengambil bungkusan berisi baju Bobby. Baju yang dipakainya ketika kecelakaan terjadi. Bau amis akibat bercak darah yang mengering tidak mengurungkan niatnya menciumi pakaian Bobby. Segala benda peninggalan Bobby di rumah itu selalu mengingatkan Didi akan sosok Bobby. Senyumnya, tawanya, bahkan saat sedang melamun seorang diri, Didi seolah mendengar langkah kaki Bobby mendekatinya. Dan setiap kali ia menoleh, kamar itu tetap kosong, hampa, sehampa hatinya saat ini. Prita kembali khawatir melihat ayahnya. Puncaknya terjadi ketika ia akan mengantarkan makan malam ke kamarnya. Gadis itu menemukan ayahnya terbaring lemah tak sadarkan diri. Prita panik dan segera memanggil Bi Inah untuk menelpon ambulan. Malam itu juga Didi segera dilarikan ke rumah sakit. Didi masih tak sadarkan diri hingga subuh menjelang. Selama itu pula Prita menungguinya di kamar rumah sakit. Ia prihatin dengan Didi yang tak mampu mengatasi kesedihannya. Menurut hasil diagnosa dokter, seluruh fungsi vital Didi tak mengalami masalah berarti. Namun demikian, kondisi fisiknya bukannya membaik. Kesehatan malah semakin menurun. Beragam tes telah dilakukan, namun dokter yang merawat Didi belum bisa menemukan penyakit yang dideritanya. "Dok, bagaimana kondisi ayah saya?" tanya Prita dengan cemas. Menurut hasil ronsen, Pak Didi mengalami memar di bagian dadanya. Ini mungkin sisa luka akibat kecelakaan yang menimpanya beberapa waktu lalu. Mungkin ada sebuah benda yang menghantam dada pasien dengan keras. Saluran pernapasannya pun mengalami gangguan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi psikisnya yang labil. Kami sudah melakukan tindakan yang dianggap perlu. Saat ini Pak Didi sedang beristirahat. Kalau bisa jangan diganggu dulu ya, ucap sang dokter. Mata Didi masih terpejam. Tubuhnya tampak semakin kurus. Selang infus dan selang oksigen terpasang di tubuhnya yang tampak kering dan pucat. "Ayah harus tabah ya. Semua pasti bisa kita lalui dengan baik. Ayah harus berjuang untuk tetap hidup. Jangan tinggalkan kami ya. Kami masih membutuhkan ayah," bisik Prita dengan hati getir. Prita mulai diliputi ketakutan. Ia tak ingin kehilangan orang tua yang sangat disayanginya lagi. Trauma pasca meninggalnya Intan masih terekam kuat di benaknya. Ia tak ingin hal serupa menimpa Didi. "Tuhan, tolong selamatkan nyawa ayahku," bisik Prita seraya menggenggam tangan ayahnya. 2 hari Didi tergolek lemah di rumah sakit. Seluruh keluarganya telah berkumpul dan menjenguknya secara bergantian. Kedua orang tua Didi pun ikut menunggunya sejak hari pertama ia masuk rumah sakit. Dalam tidurnya, tanpa sadar, Didi kerap memanggil-manggil nama Bobby. Tampaknya Didi masih dibayang-bayangi sosok Bobby dalam setiap tidurnya. Prita semakin merana melihatnya. Ia sedih melihat ayahnya tersiksa. Tiba-tiba ia tergerak untuk mencari pakaian Bobby yang sering diciumi ayahnya. Dulu Prita tak sengaja pernah melihat Didi menciumi pakaian Bobby sambil menangis. Setelah menemukan pakaian Bobby, Prita segera membawanya ke rumah sakit. Ia meletakkan pakaian itu dalam genggaman tangan ayahnya. Mungkin pakaian itu bisa menjadi pengobat rindu ayah pada Bobby. Benar saja, tak lama kemudian Didi membuka matanya. Tangannya meraba pakaian tersebut dengan gerakan lemah. Senyum samar terukir di wajahnya saat menatap wajah Prita berada di sampingnya. "Ayah, ini Prita," ucap Prita. Namun Didi hanya diam, memandang Prita dengan tatapan penuh arti.
Tubuhnya masih terlalu lemah untuk merespon ucapan anaknya. Prita berusaha membangkitkan semangat hidup ayahnya. Meskipun Didi hanya diam, Prita berharap ayahnya cukup sadar untuk mendengar ucapannya. Pada hari ketiga, Didi di rumah sakit, kesehatannya semakin menurun. Dokter yang merawatnya menemukan berbagai masalah baru yang memperburuk keadaan fisik ayah dua anak itu. Ia mengalami komplikasi jantung dan paru-paru akibat ratusan batang rokok yang dihisapnya. Dalam paru-parunya ditemukan plek akibat racun nikotin. Fungsi jantungnya juga sudah tidak normal lagi. Seluruh keluarga yang menjaganya resah. Mereka takut Didi menyusul Bobby. Tabahkan hati kamu sayang, mari kita berdoa untuk kesembuhan ayah. Ujar seorang pemuda bernama Kevin. Pemuda dengan paras menawan itu ternyata adalah kekasih pertama Prita. Mereka menjalin hubungan khusus sejak keduanya masih menjadi teman di bangku SMA. Kevin memeluk Prita yang sedang sesegukan karena tangis yang ditahannya. Kevin, belum lama ini aku baru tahu kalau ayah dan Om Bobby itu adalah pasangan gay. Kadang aku belum bisa memahami hal ini. Begitulah curahan hati Prita beberapa bulan lalu pada Kevin. Jangan salahkan ayahmu maupun Om Bobby, Prita. Biarkan saja mereka menikmati hidup dengan caranya sendiri. Tidak ada yang berhak melarangnya. Kamu tentu gak mau ayahmu menderita kan? Jawab Kevin santai. Prita bangga dengan keterbukaan cara pandang kekasihnya. Kevin adalah mahasiswa jurusan bisnis di Universitas Washington, Amerika. Walaupun mereka menjalin cinta jarak jauh, tapi Prita sangat mempercayai kesetiaan Kevin. Mendengar komentar Kevin tentang ayahnya membuat Prita semakin menyayanginya. Kita harus mencoba menerima dengan lapang dada seperti apapun keadaan orang tua kita. Itulah yang terbaik untuk semuanya. Lanjut Kevin lagi. Kevin berusaha memberikan dukungan dan keyakinan pada kekasihnya. Ia tahu Prita pasti mengalami tekanan batin akibat kenyataan ini. Tak mudah memang menerima kekurangan dalam diri orang tua kita. Dan saat ini, ketika Didi terbaring tak berdaya di rumah sakit, Kevin mendampingi Prita dengan setia. Ayah, jangan tinggalkan Prita ya, ucap Prita lirih. Kata-kata Prita menyayat hati Kevin. Ia bisa melihat Prita sangat mencintai ayahnya. Hal ini membuat Kevin percaya bahwa ia telah memilih wanita yang tepat sebagai pendamping hidupnya kelak. Selama Didi dirawat, Kevin dengan setia mendampingi Prita. Saat ini mereka sedang duduk di ruang tunggu di luar kamar, sementara Didi ditunggui Laura. Kak, ayah mulai sadar, ujar Laura sedikit berteriak. Tanpa berkata sepatah kata pun, Prita dan Kevin bergegas ke kamar Didi. Ayah, ini Prita. Gimana keadaan ayah? Apa yang ayah rasakan? Ucap Prita dengan linangan air mata. Didi menatapnya dengan penuh rasa sayang. Dibelainya rambut Prita dengan gerakan lemah. Ia berusaha membuka mulutnya untuk mengucapkan sesuatu. Namun Prita mencegahnya. Ayah, jangan bicara dulu, ujar Prita dengan isak tangis tertahan. Ayah, jangan mikir yang berat dulu ya. Kami selalu ada di sini untuk menjaga ayah. Kami semua sayang ayah. Jadi ayah harus banyak istirahat ya, sambung Laura. Beberapa saat setelah Didi sadar, dokter kembali memeriksa kondisinya. Lalu ia memanggil Prita dan Laura. Kevin yang sudah merasa sebagai keluarga pun mengikuti Prita dari belakang. Ia merasa perlu mendampingi kekasihnya untuk mengetahui kondisi calon mertuanya. Saya bersyukur masa kritis Pak Didi sudah lewat. Jadi sekarang hanya tinggal pemulihannya saja,
Jaringan saraf-saraf otaknya melemah karena tekanan yang begitu hebat. Dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan kalau hal itu menyebabkan Pak Didi mengalami kelumpuhan. Semua orang yang ada di ruangan dokter itu sangat terkejut mendengar pernyataannya barusan. Prita langsung menangis dalam pelukan Kevin, sementara Laura hanya diam membisu. Pak Didi terlalu sensitif saat sekarang. Jadi kalau sudah sampai rumah, jangan paksa otaknya berpikir terlalu keras. Kalian harus selalu menghiburnya. Ajak dia keluar rumah untuk menikmati suasana alam. Dokter itu melanjutkan penjelasannya. Dok, apakah masih ada kemungkinan untuk sembuh? Tanya Kevin penuh harap. Jaringan saraf kakinya melemah. Karena itulah Pak Didi harus menjalani fisioterapi setiap hari. Menurut analisa saya, lumpuh yang dialaminya ada harapan untuk dipulihkan. Namun semua itu harus melalui proses yang cukup lama. Terang dokter dengan tenang. Terima kasih dok, kami akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan ayah. Ucap Prita mengakhiri pertemuannya dengan dokter tersebut.